Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nita Erniati. Saya akan melakukan aksi nyata pada pelatihan mandiri topik keempat, yaitu perencanaan pembelajaran dengan merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran. Sebelum kita membuat perencanaan pembelajaran, kita terlebih dulu harus mengetahui apa itu CP, TP, dan ATP. Karena istilah-istilah ini akan sering kita dengar dan akan kita gunakan di kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, capaian pembelajaran atau yang selanjutnya akan kita sebut CP. CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Pada kurikulum Merdeka Belajar ini terdapat 6 fase, di mana setiap fase di dalamnya itu terdiri dari 1 sampai 3 tahun. Yang pertama fase A yaitu SD kelas 1 dan kelas 2, fase B yaitu SD kelas 3 dan 4, fase C SD kelas 5 dan kelas 6. Fase D itu adalah jenjang SMP. Ini 3 tahun ya, dari kelas 7, 8, dan 9. Dan selanjutnya fase E itu terdiri dari 1 tahun, hanya kelas 10 SMA atau SMK atau SMA. Dan fase F yang terakhir itu 2 tahun, yaitu kelas 11 dan 12. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran atau selanjutnya akan kita sebut TP. TP adalah kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, TP ini harus terdiri dari 2 komponen, yaitu kompetensi dan konten. Kompetensi adalah kemampuan yang menunjukkan peserta didik telah mencapai TP, sedangkan konten itu adalah ilmu pengetahuan yang harus dipahami oleh peserta didik. Jadi bedakan ya antara kompetensi dan konten dalam TP. Yang selanjutnya adalah alur tujuan pembelajaran atau yang selanjutnya akan kita sebut ATP. Nah, ATP ini di kurikulum sebelumnya itu disebut dengan silabus. Jadi ATP itu sama saja dengan silabus dan fungsinya juga sama dengan silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, setelah kita mengetahui istilah-istilah CP, TP, dan ATP, sekarang kita tiba pada pertanyaan bagaimana cara merumuskan ATP dan TP. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menyusun ATP dan TP, kita harus terlebih tahu dulu prinsip penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Itu ada 7 prinsip ya. Yang pertama ada sederhana dan informatif. Yang kedua ada esensial dan kontekstual. Yang ketiga berkesinambungan. Yang keempat pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Yang kelima merdeka belajar. 6 operasional dan aplikatif. Dan yang ketujuh adaptif dan fleksibel. Nah, itu adalah 7 prinsip penyusunan ATP dan TP ya Ibu Bapak Guru hebat. Oke, sekarang kita mulai bagaimana cara menyusun ATP dan TP. Jadi yang pertama itu adalah kita harus menganalisis CP. Nah, dari mana kita bisa mengetahui CP-nya? Nah, kita bisa cek dulu ya. CP ini ditetapkan oleh pemerintah dan tertuang dalam SK
Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 33 /H/KR /2022 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 8/KR/2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, dan ini itu terdiri dari 1822 halaman ya pada lampirannya. Guru harus memahami rasional, tujuan, dan karakteristik mata pelajaran kita dengan membaca dokumen CP ini yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Nah, di CP ini tuh semuanya lengkap dari mulai fase pondasi yaitu PAUD, SD, SMP, SMA, dan semua yang sederajat semuanya ada di sini. Jadi yang belum memiliki dokumen CP ini silahkan di-download dulu ya untuk menganalisis CP selanjutnya. Di sekolah saya melakukan analisis CP dan penyusunan ATP. TP itu dilakukan bersama guru satu mata pelajaran dalam satu fase ya. Di sini pada fase E mata pelajaran bahasa Inggris. Yang kami lakukan pertama kali yaitu membuka dokumen CP dan mencari fase E, dan setelah menemukannya kami menyalinnya pada capaian pembelajaran kami untuk dibuat analisis CP, dan inilah CP bahasa Inggris pada fase E. Setelah kita menyalin capaian pembelajaran di fase dan mata pelajaran sesuai dengan mapel kita, baru kita beranjak pada langkah yang kedua, merumuskan TP. Nah, untuk memudahkannya, kita bisa terlebih dahulu menguraikan kompetensi pada CP elemen terlebih dahulu. Setelah itu akan terasa mudah dalam merumuskan tujuan pembelajarannya. Kita lihat dulu ya, elemen CP di fase E bahasa Inggris. Jadi di mapel bahasa Inggris fase E itu terdapat 3 elemen, yaitu menyimak bicara, membaca, dan menulis. Nah, setelah kita tahu apa saja CP elemennya, kita uraikan apa saja kompetensi pada elemen-elemen itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari elemen menyimak berbicara. Saya dan teman-teman guru mata pelajaran bahasa Inggris di fase E sudah memberi tanda dengan warna kuning itu untuk kompetensi dan warna hijau itu konten. Diingat lagi tadi apa itu kompetensi? Itu adalah kemampuan yang menunjukkan peserta didik telah mencapai TP, sedangkan konten adalah ilmunya. Nah, setelah kita menguraikan kompetensi dan konten di elemen CP tadi, maka itu memudahkan kita untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Kita tinggal menggabungkan apa yang kita tulis di kompetensi dan materi esensial, sehingga kita bisa mendapatkan tujuan pembelajaran. Bisa dilihat ya Ibu Bapak Guru, jadi tujuan pembelajaran di sana adalah gabungan dari kompetensi dan materi esensial, di mana yang tadi kita sudah uraikan di elemen CP yang tadi sudah ditandai kuning dan hijau. Nah, Bapak Ibu Guru juga bisa melakukannya agar lebih mudah. Sebagai contoh bisa dilihat di tujuan pembelajaran nomor 1 itu gabungan dari kompetensi yang pertama, yaitu memahami dan mengidentifikasi ide utama. Kita mulai dulu dengan kata melalui mendengar sebuah percakapan tentang asking and giving opinion.
peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi ide utama dari, nah ini kita mulai ke materi esensial, dari informasi percakapan yang disimak itu melalui audio itu ya, yang kita gunakan di materi esensial. Nah, begitupun di rumusan tujuan pembelajaran yang selanjutnya, gabungan dari kompetensi dan materi esensial. Nah, selanjutnya setelah kita selesai merumuskan TP, maka sekarang kita mulai menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ini adalah ATP Bahasa Inggris fase E yang kami buat secara bersama-sama. Kami juga menambahkan asesmen dan metode yang kami gunakan dalam CP ini, yaitu asesmen di awal pembelajaran non-kognitif dan kognitif sebelum pembelajaran dengan metode communicative language teaching. Apa sih ke metode itu? Nah, jadi dengan metode ini tuh siswa diajarkan untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bentuk komunikasinya, bukan sebagai bentuk latihan komunikasi saja, tapi siswa juga dituntut untuk dapat berkomunikasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, dalam CP ini berarti tentang giving and asking opinion. Kita menggunakan metode communicative language teaching ini. Baiklah Ibu Bapak guru hebat, itu adalah cara bagaimana merumuskan ATP dan TP dari capaian pembelajaran yang telah kita dapatkan di dokumen CP. Setelah ini saya akan membagikan umpan balik yang terdiri dari 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah ATP dan TP sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Jelaskan. Dan pertanyaan kedua, apakah strategi bisa diterapkan? Jelaskan alasannya. Demikianlah aksi nyata pelatihan mandiri pada topik perencanaan pembelajaran. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.